Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan judul Penilaian dalam Pembelajaran SD. Mata kuliah Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Yesi Budiarti MPD. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada Fajar Trinuryati dengan NPM akhir 003, ada Leni Eka Puspita dengan NPM akhir 163, ada Rosita Dewi dengan NPM akhir 078, ada Sabrina Cipta Rafelia dengan NPM akhir 122, dan yang terakhir ada Waliudin M. Yahya dengan NPM akhir 077. Pengertian penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Menurut Sardio 2009,3 dalam Farah 2012, penilaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis atau menjelaskan unjuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait. Penilaian hasil belajar pada dasarnya berfokus pada bagaimana guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Guru harus mengetahui sejauh mana siswa telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan atau kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Tujuan dan fungsi penilaian. 1. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang sudah diberikan. 2. Mengetahui kecakapan, motivasi, minat dan bakat serta sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. 3. Mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 4. Mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik. 5. Menentukan kenaikan kelas. 6. Menempatkan peserta didik sesuai dengan potensinya. 7. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi berbagai komponen pembelajaran yang digunakan guru dalam jangka dan waktu tertentu. 8. Menentukan tindak lanjut bagi peserta didik. Dalam penilaian terdapat prinsip dan acuan pada pembelajaran IPS. Kemudian dalam melaksanakan penilaian hasil belajar pada pembelajaran IPS, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid atau sahih. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu objektif dan adil. Penilaian hasil belajar peserta didik tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang ketiga yaitu transparan atau terbuka. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemudian terpadu. Penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik hendaknya mudah dipahami,
mempunyai arti, bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, dan orang tua serta masyarakat. Selanjutnya ada sistematis. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang terakhir, beracuan dengan kriteria. Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Teknik dalam penilaian pembelajaran IPS. Kemampuan guru dalam menilai selayaknya menggunakan teknik tes dan non-tes. Yang pertama yaitu teknik tes. Menurut Jemari dalam video code, tes merupakan salah satu cara kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes seringkali digunakan di pendidikan anak usia dini, di antara lain teknik observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dokumentasi, sosiometri. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Teknik Tes dan Non-Tes sebagai evaluasi pembelajaran anak usia dini. Adapun beberapa aspek dalam penilaian pembelajaran IPS SD, yaitu yang pertama kognitif, nilai pengetahuan. Yang kedua afektif, yaitu nilai perilaku, dan yang ketiga yaitu psikomotorik, nilai keterampilan. Itulah materi yang saya sampaikan tentang penilaian dalam pembelajaran SD. Saya akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.